Dan orang akan bilang begini, udah gak mungkin ya, kok bisa ya? Kok bisa ya seorang yang kehilangan anak bisa memuliakan nama Tuhan? Kok bisa ya orang yang kehilangan anak mengalami tragedi seperti begitu, hidupnya diubahkan Tuhan jadi berkat bagi orang lain? Kok bisa ya seorang yang sudah mati menerima mujizat yang ke-28 dengan sebuah kejadian, sebuah jenazah bersentuhan dengan tulang-tulangnya dan dia hidup kembali. Tuhan gak pernah gagal. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Oke, kita belajar firman Tuhan. Hari ini saya berikan judul empat tempat ini yang ternyata dikunjungi sama Elia dan Elisa. Itu merupakan gambaran daripada kehidupan kerohanian kita bersama dengan Tuhan. Ada 4 tempat yang mereka kunjungi sebelum Elia dibawa ke sorga, dan itu semuanya merupakan gambaran daripada kehidupan kerohanian kita. Sekali lagi, perjanjian lama selalu memang merujuk kepada sebuah tempat, dan perjanjian baru perkara-perkara itu atau hal-hal fisik dimasukkan sama Yesus ke dalam sini. Ya, bait Allah, tempat yang sakral. Hari ini tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Sabat, sesuatu yang sakral. Hari ini pikiran dan hati masuk dalam perhentian Tuhan. Dulu perintah Tuhan ditulis di atas loh batu. Hari ini perintah Tuhan ditulis di atas loh hati. Semuanya dimasukin sini. Dulu pengorbanan yang sakral. Hari ini yang sakral adalah ketaatan, bukan pengorbanannya. Bahkan pengorbanan gak ada artinya tanpa ketaatan. Dulu yang sakral adalah proses sunat, lambang penyertaan Tuhan. Paulus mementahkan itu semuanya. Di perjanjian baru dikatakan hatimu yang disunat. Tinggalin perkara yang lama. Semua dimasukin sini. Nah, ada sebuah kisah antara Elia dan Elisa, dan ini tertulis di 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Ikuti perlahan-lahan, kalau Bapak Ibu suka mencatat, catatlah dan nanti renungkan kembali di rumah. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 6 mengatakan begini. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Itu yang pertama, Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Itu tempat yang kedua. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Perhatikan konteks-konteks ini anak mentor yang sangat sopan sama guru mentornya. Dia gak pernah bilang begini, kan gurunya bilang ini, udah kamu tinggal sini aja. Biasanya bahasa yang layak kan begini, jangan tinggalin saya. Kalau jangan tinggalin saya, itu berarti fokusnya sama saya. Tapi dia selalu bilang gini, aku gak mau ninggalin kamu. Dengan kata lain, saya gak mau lepas dari kamu. Saya mau dapat urapannya kamu. Saya mau belajar dari kamu. Jadi, tapi dia sangat sopan, dia bilang, saya gak mau tinggalin kamu. Bukannya jangan tinggalin saya, tapi saya gak mau tinggalin kamu. Jadi dia sangat sopan. Ini kosakata yang luar biasa dari Elisa kepada mentornya. Oke, pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tempat ketiga, Yeriko. Terus dikatakan begini, tetapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Itu kosakatanya dia. Aku tidak mau tinggalin kamu. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga? Jawab Elisa, aku tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Tempat yang keempat, sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Oke. Gilgal, kemudian disebut Betel, kemudian ada Yeriko, kemudian ada sungai Yordan.
Ini semuanya, empat-empatnya adalah level dari kehidupan kita hari ini. Di manakah kita berada, itu kita yang tahu. Oke? Yang pertama, Gilgal. Gilgal itu artinya adalah separation, artinya adalah meninggalkan paradigma lama. Ya, itu sebabnya Yesus katakan, aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kata kebenaran di ayat itu di Yohanes 14 adalah kata aletheia dalam bahasa Yunani yang artinya kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak, kebenaran yang absolut. Kita baru dengar banyak, ada beberapa yang mungkin sudah dengar viral-viral adalah orang mengatakan bahwa bisa ada keselamatan di luar Yesus dan lain sebagainya. Mutlak, absolut, aletheia. Kebenaran yang harus diungkapkan itu artinya kebenaran yang tidak bisa disembunyikan. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita udah pernah bahas di tempat ini. Sama dunia dibalik toh. Dunia mau hidup, kemudian minta dibenarkan, baru cari jalannya. Saya mau hidup seperti ini, tolong benarkan, atau kalau kamu nggak mau benarkan, saya akan benarkan apa yang saya akan lakukan, kemudian saya akan cari jalannya sendiri, dibalik sama dunia. Padahal Yesus kasih tahu, akulah jalan. Manusia berteriak, aku kan nggak tahu ujungnya di mana. Udah masuk aja ke dalam jalanku dengan iman. Makanya terima aku dengan iman, nggak bisa pakai perbuatan. Terima, masuk ke dalam jalannya. Ketika kamu berjalan sama saya, kamu menemukan kebenaran itu. Kamu akan sadar, aletheia itu siapa? Aletheia, kebenaran itu adalah pribadi. Setelah kamu sadar, kamu ngerti, kamu menerima kebenaran itu ketika kamu berjalan bersama dengan saya, akhirnya kamu menikmati sebuah hidup yang aku sudah berikan, hidup yang berkelimpahan di dalam aku. Jalan, kebenaran, dan hidup. Nggak bisa dibalik. Sama dunia pasti dibalik-balik lah. Iblis akan membalikan semuanya. Iblis akan mementahkan, mendistorsi, mendeviasi apapun bentuk kebenaran. Itu sebabnya Yosua pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-19 mengatakan begini. Yosua 4 ayat 19. Bangsa itu telah keluar dari sungai Yordan pada tanggal 10 bulan pertama, dan mereka berkemah di Gilgal di batas timur Yeriko. Ke-12 batu yang diambil dari sungai Yordan itu ditegakkan oleh Yosua di Gilgal. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti daripada batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu, begini, Israel telah menyeberangi sungai Yordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau. Yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka takut kepada Tuhan Allahmu. Maksudnya gini, di Gilgal terjadi separation, terjadi sebuah pertolongan Tuhan, terjadi kehidupan lama ditinggalkan, masuk ke dalam hidup yang baru. Kalau orang yang belum diselamatkan meninggalkan hidup yang lama, menerima Yesus sebagai juru selamat. Sebagai anak Tuhan, setiap hari kita mengalami pembaharuan budi, setiap hari. Separation daripada kehidupan yang lama, daripada paradigma-paradigma yang salah. Dan semua itu yang kita lakukan, itu harus, dalam tanda kutip ya, ada monumen-monumen secara rohani yang diberitahu kepada orang, ini loh, saya tuh bertobat, saya tuh terima Yesus, saya tuh dulu punya paradigma salah, sekarang saya begini dan lain sebagainya, misalnya begitu. Dan itu adalah warisan yang paling indah, itu adalah ke-12 batu yang didirikan sama Yosua untuk mengingatkan generasi berikutnya. Itu sebabnya Bapak Ibu, warisan yang paling indah adalah warisan kebenaran firman kepada anak-anakmu, bukan harta, bukan uang. Itu warisan yang paling indah yang kau berikan kepada mereka. Beberapa minggu lalu anak saya Keaton, kami bukakan pintu di hari Minggu pagi. Saya waktu itu lagi pelayanan di Jakarta, saya pun belum mulai hari saya akan berangkat jam 7 pagi di pelayanan di sebuah gereja. Saya udah bukain pintu dia jam 5 pagi. Karena ibadah pertama di gereja yang saya berjemaat itu jam 7. Dan dia ada pelayanan, dia main drum di sana. Waktu saya bukain pintu dan kami berdoa pagi-pagi sebelum mulai hari itu, saya bilang terima kasih Tuhan bahwa anak saya nggak pernah saya paksa pelayanan, dia sendiri yang mau melayani Tuhan. Dia bangun pagi-pagi, dia bangun jam 4 pagi karena hari itu dia tugas. Dan itu sering terjadi. Kami yang bukain pintu duluan. Saya dalam hati gini, tumben-tumbennya, biasanya saya yang berangkat duluan, ini dia berangkat lebih pagi dari saya. Dan istri saya bilang begini sama saya waktu dia udah pergi, kita berdoa, istri saya bilang gini, terima kasih Tuhan, dia sudah terima warisan terindah. Kita nggak pernah paksa.
Makanya kehidupan menerima yang saya pernah jelaskan, kalau berkelimpahan di dalam sini nggak ada yang suruh, akan memberikan yang terbaik. Sama seperti Sakyus, menerima kebaikan dari Tuhan, nggak ada yang suruh dia mengembalikan 4 kali lipat kepada orang yang dia pernah peras. Makanya posisi vertikal adalah selalu menerima. Ya, kita udah belajar itu. Posisi menerima dari Tuhan penuh di dalam sini, baru horizontalnya kita bisa memberi. Bahkan kita bisa memberi yang terbaik kembali kepada Tuhan kalau udah penuh di sini. Itu momen-momen seperti begitu harus diwariskan. Itu namanya Gilgal kita, itu separation kita. Nah, yang dahsyatnya lagi adalah Yosua pasal yang kelima mengatakan begini. Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Kalau kita pelajari tentang bangsa Israel, itu yang generasi pertama Bapak Ibu, mereka nggak boleh masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka itu akhirnya banyak juga yang mati di padang gurun, dan waktu mereka di padang gurun, banyak keturunan atau second layernya mereka lahirnya di padang gurun. Nah, kita sudah tahu mereka punya tradisi, yaitu mereka harus atau sebuah ritual mereka harus disunat, karena itu lambang daripada penyertaan Tuhan. Ya, itu sebabnya Yosua pasal yang kelima ayat yang ke-7 mengatakan begini. Ini anak-anak generasinya mereka yang lahir di padang gurun yang akan masuk ke dalam tanah perjanjian, dan mereka yang boleh masuk ke dalam tanah perjanjian, orang tuanya nggak boleh. Sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, perhatikan apa yang terjadi di Gilgal ini. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan padang gurunnya sama orang tua mereka. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, perhatikan ini, hari ini kuhapuskan celah Mesir daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Separation. Mereka disunat karena mereka juga punya pengaruh dari orang tuanya, paradigma Mesir yang diajarkan kepada mereka. Dan selama perjalanan di padang gurun, mereka itu selalu dimanja sama Tuhan dengan diberikan roti mana. Mereka nggak bisa kelola sama tangan mereka adalah orang-orang yang tidak dewasa, mereka kerjaannya bersungut-sungut, mereka banyak yang juga kebingungan, mereka harus selalu dituntun, dan rupanya paradigma lama ini diwariskan kepada anak-anak mereka. Makanya ketika anak-anak itu mau masuk ke dalam tanah perjanjian, disunat, di Gilgal, separation, terjadi pemisahan sama paradigma lama, dan Tuhan katakan begini, hari ini celah Mesir kuhapuskan dari mereka. Mereka harus punya paradigma baru. Kenapa harus punya paradigma baru? Karena waktu masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka harus kelola tanah itu. Tuhan mau kita naik level selalu kan? Makanya saya selalu katakan kita ini pengelola bukan pemilik. Orang yang mengelola apa yang menjadi titipan Tuhan dalam hidupnya, dia harus makin dewasa setiap hari. Mengelola hidupnya, mengelola apapun yang Tuhan titipkan, talenta, waktu, uang, karunia, anugerah, kreativitas, kepribadian, apapun itu bentuknya yang menjadi tugas kita untuk mengelola, itu harus naik level selalu kan. Makanya dia bilang apa? Sebentar lagi mereka mau masuk tanah perjanjian loh. Kalau mereka paradigma mana, dikasih mana, terus mereka nggak bisa kelola antar tanahnya. Padahal tanah itu akan menghasilkan hal-hal yang lebih dahsyat, lebih enak daripada mana. Yosua 5 ayat 11 dan 12. Ini yang terjadi. Ini luar biasa ayat ini. Yosua 5 ayat 11. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu. Apa? Hasil negeri, tanah perjanjian. Yakni roti tidak beragi, bertih gandum pada hari itu juga. Perhatikan ini. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Manja-manjanya di stop. Sekarang waktunya kamu kelola hidupmu, dan ketika kamu kelola hidupmu, apa yang engkau hasilkan dari apa yang kamu kelola akan lebih enak, lebih indah, lebih luar biasa daripada yang lalu. Bukan karena kehebatanmu, tapi itu untuk menunjukkan kemuliaanku kepada dunia. Itu maksudnya. Jadi hidup itu selalu berjenjang, ada levelnya. Tuhan mau selalu kita naik. Makanya kalau dikatakan doa begini, Tuhan terima kasih, kami akan selalu naik dan tidak turun. Orang mikirnya apa? Dibawa naik aja, dimanja sama Tuhan. Enggak gitu, naik tuh enggak enak. Orang kalau nanjak pakai gigi satu,
Gak enak. Gak enak dibawa naik. Itu responnya kita kepada Tuhan, mau dibawa naik. Gak enak dibawa naik. Tapi ketika sudah sampai di atas, orang-orang yang tadinya turun, yang kita lihat mungkin kita iri hati, enak banget sih turun gitu ya. Kayaknya nggak ada tenaganya gitu, turun aja enak gitu ya. Sampai di bawah mereka kan berteriak sama kita yang ada di atas. Tolong aku, dan lain sebagainya. Itu artinya dibawa naik dan tidak turun sama Tuhan. Dan prosesnya memang nggak enak. Terjadilah separation, terjadilah sebuah paradigma yang lama ditinggalkan masuk dalam paradigma baru. Itu sebabnya pembaharuan budi Bapak Ibu setiap hari belajarlah firman Tuhan. Komitmen saya udah katakan berkali-kali dari tahun 2020, saya tulis renungan harian. Oke, saya tulis renungan harian, udah hampir 2000-an kalau nggak salah, udah 5 tahun nih. Tahun lalu ada yang ngomong gini, Pak, saya nggak suka baca tulisan, saya orientasinya denger atau buat video. Saya ngomong sama tim saya, ini kalau kita buat video tiap hari, nggak bisa stop loh. Harus diposting jam 5 pagi. Jadi udah komitmen, sekarang udah 80 video, komitmen setiap hari, sekali syuting bisa berapa episode, untuk kasih sama jemaat, cuma 5 menit, paling tidak jemaat bangun pagi, jam 5 udah ada, bisa renungan harian, nonton, sambil kita berdoa sama-sama, bisa mulai harinya. Berapa tahun yang lalu istri saya bilang gini, bukukan renungan hariannya. Mudah-mudahan nanti bulan depan bukunya selesai, sudah masuk dalam percetakan minggu depan. 365 renungan harian dibukukan satu buku. Saya akan komit lah, saya akan kasih ini buat jemaat, supaya jemaat bertumbuh. Saya nggak mau sekedar berkoar-koar di atas mimbar, bilang, ayo baca firman, ayo. Nggak, saya harus lakukan, kasih contoh. Supaya meninggalkan warisan, meninggalkan firman, bahkan meninggalkan firman setiap hari kalau perlu sama anak-anak kita. Di dalam mesbah keluarga, itu penting. Supaya mereka nggak keluar jalur, makanya Petrus bilang begini, kamu nggak akan tersesat. Kamu nggak akan kehilangan pegangan kalau kamu bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Itu yang dia katakan. Itu kan indah. Kita bisa kasih harta dan jabatan dan apapun sama anak-anak kita. Mereka nggak punya pertumbuhan di dalam kasih karunia Tuhan. Oh, jebol semuanya. Bisa bangkrut sebuah perusahaan. Bisa hancur hidupnya dia bahkan. Itu yang terjadi. Nah yang kedua, setelah Gilgal, Elia dan Elisa pergi ke sebuah tempat namanya Betel. Betel adalah selalu lambang daripada hadirat Tuhan. Setelah orang mengalami separation daripada ke kerajaan gelap, diadopsi masuk ke dalam kerajaan terang, terjadilah hadirat Tuhan masuk dalam hidupnya dia. Dulu Bapak Ibu, waktu manusia diciptakan, manusia nggak perlu ibadah seperti begini. Manusia nggak perlu doa puasa, karena manusia berkomunal langsung sama Tuhan. Di Eden, Eden artinya hadirat Tuhan. Itu atmosfer, environment, itu adalah tempat di mana hadirat Tuhan hadir di situ. Nah, perhatikan ini baik-baik. Hadirat Tuhan yang ada itu adalah tempat yang paling kondusif buat manusia untuk menjadi maksimal di dalamnya. Oke? Nah, hadirat Tuhan selalu akan dinyatakan, perhatikan ini baik-baik. Nanti kita akan dalami dalam bulan-bulan yang ke depan lah. Hadirat Tuhan itu selalu dinyatakan lewat kemuliaan Tuhan. Apa artinya? Kemuliaan Tuhan itu artinya bahasa Hebrew-nya adalah kabod. Bahasa Yunani-nya adalah doxo, dari doxologi, praise, menyembah Tuhan. Kalau ditarik lebih dalam lagi, kemuliaan itu adalah atribut karakter Tuhan, kuasa Tuhan, kehebatan Tuhan on display. Yang dimanifestasikan. Contoh, seekor burung yang kalau kita lihat, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, kita akan lihat Tuhan itu ada, lewat kemuliaan yang Tuhan berikan kepada burung itu, dia bisa terbang. Kita lihat ikan, kita akan terkesima, kita akan sadar Tuhan itu ada, karena Tuhan memberikan kemuliaan, the glory of God, dinyatakan, dimanifestasikan, ikan itu bisa sangat luar biasa dan maksimal di dalam air, di dalam atmosfernya dia, di dalam lingkungannya dia. Belum lagi kalau kita keluar lihat bulan, bintang, dan matahari, dan lain sebagainya. Sinar-sinar itu adalah kehebatan Tuhan on display, yang dimanifestasikan terlihat. Begini, hadirat Tuhan, kita nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat, siapa yang bisa lihat Tuhan? Hari ini, nggak ada. Tetapi kemuliaan Tuhan yang dinyatakan, itu adalah supaya dunia bisa sadar, bisa lihat, hadirat Tuhan atau kehadiran Tuhan lewat hidup anak-anaknya atau lewat ciptaannya. Nah, ciptaannya
berbentuk pasif. Dan mereka nggak punya kesadaran untuk menularkan budaya kerajaan sorga, untuk memberitahu bahwa Tuhan itu hadir. Satu-satunya ciptaan yang sangat agung, yaitu saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang aktif yang dikatakan kuasai bumi. Bahkan kalau kita baca, kita pelajari, reproduction terjadi. Kamu harus kamu beranak cucu supaya makin timbul kemuliaan Tuhan di mana-mana. Supaya dunia bisa melihat ada Tuhan. Jadi hari ini kalau kita mau lihat Tuhan, nggak usah jauh-jauh, kita bisa lihat di tempat ini aja. Ada kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia, sehingga manusia punya talenta buat mimbar, buat tempat duduk, buat LED. Karena semua apapun yang ditemukan di dunia ini, bahan dasarnya udah ada di dalam bumi ini ribuan tahun yang lalu. Manusia menemukan, manusia discover, oh ini campur ini jadi HP, ini campur ini jadi AI, ini campur ini jadi LED, ini campur ini jadi lampu. Ini kemuliaan Tuhan on display di dalam gedung ini aja, misalnya lihat. Lihat satu sama yang lain misalnya. Kamu punya kehebatan yang aku nggak punya ya. Aku juga punya zona kekuatan yang kamu nggak punya. Itu kemuliaan Tuhan sedang dimanifestasikan dalam hidup manusia. Supaya dunia bisa lihat kehadiran Tuhan di dalamnya. Itu maksudnya, itu pengertiannya begitu sebenarnya. Nah, manusia jatuh dalam dosa toh. Hadiran Tuhan pisahkan sama manusia. Terjadilah pembunuhan, terjadilah hal-hal yang sangat buruk di dalam dunia ini. Penebusan terjadi, kehadiran Tuhan kemudian dipulihkan dengan adanya Yesus. Kemudian ketika dia naik ke surga, dia katakan apa? Kalau kamu terima saya sebagai juru selamat, aku jamin, aku akan tinggal di dalam hidupmu. Aku akan bawa Eden, hadiratku tinggal di dalammu, Roh Kudus. Dan Roh Kudus tidak akan pernah tinggalkan orang-orang percaya. Tidak pernah. Kita manunggal jadinya. Kenapa ada perjamuan kudus? Kita sedang deklarasi, mengingat karya Tuhan, bahwa hari ini Tuhan tinggal di dalam kita. Karena karya penebusan dia. Itu yang terjadi. Jadi hadirat Tuhan itu sangat penting untuk kita mengerti. Ya, Kejadian 28, ayat yang ke-15, mengatakan begini. Kejadian 28, ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ini adalah perkataan Tuhan kepada Yakub yang sedang lari dari Esau. Kita sudah tahu kisah itu. Dan ketika Yakub bangun dari tidurnya, ayat 16, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah, ini pintu gerbang sorga. Keesokan harinya, pagi-pagi Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala dan mendirikan itu menjadi tugu dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel. Dahulu nama kota itu Luz, lambang daripada hadirat Tuhan. Kita juga perlu mengerti, kehadiran itu tidak sama dengan hadirat. Saya bisa hadir di dalam sebuah pesta pernikahan, saya nggak ketemu sama teman saya, sama-sama hadir. Ngomongin pesta pernikahan, saya jadi rasa bersalah karena kemarin sebelum saya pergi, saya kirimin poster undangan pernikahan sama istri saya. Sayang, aku kan nggak bisa datang. Nanti malam kamu datang, itu kemarin ya. Nanti malam kamu datang ya ke resepsi pernikahannya. Salam dari saya. Tadi malam dia fotoin tempat resepsinya. Mana? Gak ada pesta pernikahan. Kamu salah kasih tahu. Itu bukan hari ini, itu besok. Jadi dia datang, dia lihat tukang-tukang lagi beresin, lagi mempersiapkan ruangannya. Terus saya baca lagi posternya. Oh ya ampun, ternyata hari ini nanti malam. Terus saya bilang gini, ya kan kamu gak baca. Ya kan aku gak baca, kan aku percaya sama kamu. Kamu kan kasih tahu nanti malam. Aku udah dandan cantik-cantik kesini sendirian lagi. Gak ada orang. Itu kemarin malam kejadiannya. Jadi tadi pagi saya bilang, jangan capek-capek dandan ya. Wanita kan memang susah ya kalau dandan ya. Kalau pria kan gampang. Makanya saya kalau siap-siap cepet banget. Apalagi gak ada rambut ya, gak usah sisir-sisir. Cepet pergi kemana-mana. Iya, kamu tuh ribet banget. Aku kan kalau perempuan kan dandan dulu, salon dulu lah, segala macam lah. Betulin rambut dulu lah, kan repot dibilang gitu. Nah,
Yang terjadi adalah saya bisa ada nih di dalam sebuah pesta pernikahan, hadir sama teman-teman saya misalnya, tapi saya nggak ketemu sama mereka. Bisa sama-sama hadir, besoknya baru tahu misalnya, loh kamu hadir toh, loh aku juga di jam yang sama, ya aku nggak ketemu ya, rame misalnya. Saya hadir tapi saya tidak rasakan hadirat, karena hadirat itu face to face, artinya ketemu muka sama muka. Nah ironisnya begini, Tuhan hadir toh di sini dan nggak pernah tinggalin kita. Masih banyak orang yang menilai kehadiran Tuhan lewat tata ibadah. Seperti begini, tadi puji-pujiannya aku gak suka, aku gak rasa hadirat Tuhan. Tadi khotbahnya aku gak suka, gak ngerti, itu ngomongin 4 kota apa sih, udah gitu kepalanya mengkilat gitu tuh orang, aku gak ngerti deh firman Tuhannya, aku gak rasa hadirat Tuhan. Bisa aja orang ngomong begitu, ya salah siapa? Ya salah dialah. Hadirat Tuhan tidak bisa dinilai sama emosi. Sesekali emosi kita tersentuh, kita nangis, kita rasakan secara emosi. Hadirat Tuhan harus dinilai dengan iman. Karena Tuhan gak pernah tinggalin anak-anaknya. Nah yang dilakukan sama iblis adalah, dia mau buat kita, dia mau putuskan semua kesadaran itu dengan memalingkan wajah kita kepada masalah, sehingga kita bersungut-sungut, kita komplain, kita mulai ngedumel gitu ya. Makanya firman Tuhan di Matius 6 ayat 31 dikatakan, jangan khawatir dan berkata, apakah yang akan kamu makan, minum, dan pakai. Gak boleh berkata juga. Berkata tuh arti gini, ngeluh gitu, aduh gimana ya, ngeluh. Itu semuanya adalah sebuah proses, akhirnya kita tidak sadar Tuhan hadir. Nah, itu bedanya sama ucapan syukur. Ucapan syukur kita sedang memalingkan wajah kita kepada kehadiran Tuhan, dan kita sadar Tuhan hadir, disitulah kita bertemu face to face. Hadiratnya kita bisa nikmati sama hidup kita. Itu adalah kuasa di balik ucapan syukur. Jadi walaupun ada masalah ya, kita bilang gini, gak apa-apa Tuhan, Engkau baik. Engkau lebih tahu dari aku. Apapun yang terjadi pasti membawa kebaikan bagi aku. Walaupun aku gak lihat kebaikan hari ini, tapi kan aku anakmu, aku kan ahli waris, aku kan orang yang punya hak penuh atas semua janjimu Tuhan. Itu posisi hidup aku gak mau dibohongin sama iblis. Tuhan, apapun yang terjadi hari ini, walaupun dengan tangisan Tuhan, aku mengucap syukur, Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Oh, kita sadar dia hadir. Makanya hati-hati sama kebohongan iblis. Makanya hati-hati dengan sebuah komplain atau bersungut-sungut. Makanya banyak orang Kristen, aku gak bisa rasa hadirat Tuhan, aku gak bisa rasa hadirat Tuhan. Ya begitu soalnya. Kan ironis, dia hadir tapi kita gak rasakan hadirat. Akhirnya kita tidak hidupnya maksimal karena kita gak tahu dia hadir. Apalagi kalau kita baru berbuat kesalahan, kita dibohongin sama iblis. Oh Tuhan tinggalin kamu dan lain sebagainya. Oh gak pernah. Makanya kuk yang kupasang ringan. Ringan bukannya berarti artinya bahwa oh kita berarti nggak dikasih beban sama Tuhan dan lain sebagainya, nggak dikasih tanggung jawab. Nggak gitu. Ringan tuh berarti kita mau kemanapun juga diikuti sama Tuhan. Kuk. Makanya kuk itu dipasang di atas lembu. Itu kalau lembunya mau ke kanan, petaninya mau ke kiri, dipecut lembunya, ditarik ke kiri. Tuhan nggak pernah paksa kita. Kuk yang kupasang ringan, dia gandeng kita begini, terus dia bilang begini, nak jangan ke kanan nak, itu jalan yang salah. Terus kita ngeyel gitu loh, enggak, saya nggak mau, dia kan kebebasan memilih, dan Tuhan nggak pernah paksa. Perjalanan ke Emmaus, udah sampai di rumahnya, dia berbuat seolah-olah ingin meneruskan perjalanan, dia nggak pernah paksa. Puji Tuhan, diundang masuk ke dalam rumahnya, mata mereka dicelikan, mereka lihat Tuhan. Kuk yang kupasang ringan, dipegangin pundak kita. Terus kita jalan yang salah toh, kita ke sana. Terus dia bilang gini, kamu dikasih tahu loh, kamu jalan ke sana. Oh yaudah sana pergi sendirian. Dia nggak pernah gitu. Kita jalan yang salah didampingin sama dia, karena tidak ada siapapun dan apapun yang sanggup memisahkan kasihnya kepada kita. Anak saya Raina waktu masih kecil, waduh itu udah kayak udah ada film kartun dulu namanya Speedy Gonzales. Kalau lari cepetnya minta ampun, berkali-kali dia lari, depannya jalanan. Kan saya udah bilang itu bahaya kalau ke sana. Terus dia lari, terus saya bilang gini, terserah sana Gi, biar celaka kamu. Nggak mungkin. Saya kejar dia dengan segenap kekuatan saya. Apalagi Tuhan. Kita jalan-jalan, dia gak pernah tinggalin kuk yang dipasang, didampingin sama dia. Nah, jangan nak, Roh Kudus terus ingatkan kita. Terus jatuh kan. Waktu jatuh, terus dia tuduh kita. Dia kata-katain karakter kita, gak pernah juga. Dia akan conviction namanya. Nak, yang kamu buat tuh salah loh nak. Itu berbahaya bagi dirimu nak. Jangan ya nak.
Kalimat yang lainnya lagi yang iblis katakan, bodoh kamu, gak layak kamu. Dia akan serang karakter kita. Itu tuduhan. Makanya di Alkitab dikatakan there is no condemnation, Roma 8 ayat 1. Tidak ada tuduhan, penghakiman, penghukuman bagi orang-orang percaya. Nah, ketika kita tahu bahwa dia mengasihi kita, kita tahu bahwa dia mendampingi kita dalam keadaan yang suka dan duka, keadaan yang sulit dan lain sebagainya, kita menerima kebaikan dia. Harusnya kan kita makin sadar, toh, aku gak mau lagi jalan ke sana. Begitu baiknya dia selalu dampingin hidupku, aku gak mau melukai hatinya dia. Kan gitu akhirnya. Makanya kasih karunia memerdekakan. Itu hadirat. Gak pernah ditinggalin. Itu gambarannya kayak begitu. Makanya waktu dia bilang kuk yang kupasang ringan itu, dia lagi ngomong sama orang-orang Farisi. Kamu jangan kasih aturan-aturan sama mereka. Jangan ngajarin orang jadi agamawi. Nih ya, saya mau kasih tahu betapa besar kasihku. Kuk yang kupasang ringan. Itu artinya. Dan kemudian ketika kita mengerti itu, tempat berikutnya adalah Yeriko. Yeriko itu adalah gambaran daripada perjalanan iman. Setelah Tuhan hadir dalam hidup kita, perjalanan iman dimulai. Perjalanan iman itu selalu di dalam perjalanan iman, kemuliaan Tuhan dinyatakan untuk menunjukkan dia hadir kepada dunia. Jadi korelasinya luar biasa. Hadirat dan kemuliaan. Hadirat dan kemuliaan. Kemuliaan dinyatakan di mana? Seringkali bukan sekedar karena talenta kita saja. Memang betul kita punya zona-zona kekuatan, memberkati orang lewat zona-zona kekuatan, lewat talenta, lewat kepribadian kita, lewat karunia, kreativitas misalnya, betul. Tetapi yang paling dahsyat adalah ketika anak-anak Tuhan melewati badai, kemuliaan Tuhan dinyatakan di situ. Karakternya Tuhan dinyatakan, itu artinya karakter Tuhan, atributnya Tuhan dinyatakan di anak-anak orang percaya. Kita semua anak-anak Tuhan. Dan itu ketika dinyatakan, dunia bisa lihat Tuhan ada. Jadi kemuliaan itu untuk menyatakan hadirat. Kemuliaan itu untuk menyatakan kepada dunia Tuhan ada, Tuhan hadir. Itu maksudnya. Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Yosua 5 ayat 13 sampai 15. Ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya. Dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Ini malaikat Tuhan. Jawabnya, bukan. Bukan, neither. Bukan kawan, bukan lawan maksudnya. Akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Panglima bala tentara Tuhan itu berkata kepada Yosua, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu tempat kudus. Dan Yosua berbuat demikian. Saya mau beritahu ini kepada kita. Yeriko itu lambang daripada sebuah fortified city, sebuah tembok yang sangat besar. Lambang daripada sebuah kesulitan hidup yang kita hadapi. Bayangkan, di tempat itu dikatakan itu tempat kudus karena Tuhan hadir di dalam padang gurun kita. Tuhan hadir di dalam lembah kekelaman kita. Dan yang sangat dahsyat, malaikat ini bilang begini, kamu kawan atau lawan? Bukan. Saya bukan kawan, saya bukan lawan. Udah pasti bukan lawan. Dia nggak katakan kawan karena dia nggak ngomong, dia maksudnya gini, saya ditugaskan sama kerajaan sorga. Saya milik kerajaan sorga. Kalau saya katakan saya kawan kamu, berarti kamu akan bertempur dengan saya membantu kamu. Kamu gak bertempur. Yang bertempur saya yang disuruh. Itu maksudnya. Neither. Bukan kawan, bukan lawan. Saya ditugaskan. Dengan kata lain, Tuhan yang berperang bagi anak-anaknya. Itu selalu begitu. Apapun masalah kita selalu katakan, terima kasih Tuhan, aku serahkan semua kekhawatiranku kepadamu. 1 Petrus 5 ayat 7. Kemudian ayat 8, lawanmu si iblis itu berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelan. Kalau saya bisa tambahkan dengan kebohongannya dia, kita adalah orang-orang yang tidak dapat ditelan. Karena udah serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, dan kita sadar bahwa Tuhan yang berperang bagi saya. Itu maksudnya. Itu Yeriko-nya kita. Di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah, banyak orang yang dikelabui sama iblis. Kemarin minggu lalu saya di kota Tanjung Pandan, kota kabupaten di Pulau Belitung. Ada pelayanan di beberapa gereja di desa-desa di situ. Dan ada seminar di sebuah sekolah Kristen bicara sama guru-gurunya.
By the way, Bapak Ibu kalau belum pernah ke Belitung, saya ngeliat kemuliaan Tuhan di situ. Itu pulau indah banget dan murah. Maksudnya cari tahu lah, liburan lah ke situ. Murah, sepi, enak, dan banyak babi. Banyak orang Kristen, babinya 3 layer, 2 layer, macam-macam lah pokoknya. Babinya tuh enak-enak, beda sama Pulau Jawa babinya. Nah, dan uniknya ada satu desa gitu ya, gereja, kemudian ada rumah-rumah di betul-betul desa gitu. Ketika udah mulai ibadah, semua orang keluar dari rumah itu dan hampir semuanya 95% orang Chinese semuanya di situ. Jadi pemandangannya beda dan mereka sangat haus sama firman Tuhan. Di seminar guru, ada seorang guru TK ngomong gini sama saya. By the way, saya udah minta izin sama dia untuk kasih kesaksian. Dia bilang gini, Pak Billy, di tahun 2008 Pak, saya mengalami tragedi dalam hidup saya. Anak saya yang umurnya 3 tahun kena kanker dipanggil pulang Tuhan. Dengan nangis dia ngomong gini, Pak Billy kan disembuhkan sama Tuhan. Pak Billy punya kesaksian. Saya nggak punya kesaksian, Pak. Apa kesaksian saya? Anak saya dipanggil pulang, Pak. Terus dia ngomong terus. Dia bilang gini, waktu anak saya dipanggil pulang, Pak, saya ini orang yang tadinya nggak suka sama anak-anak, Pak. Anak-anak orang kalau lihat saya itu suka takut, Pak, lihat saya. Tapi ketika anak saya dipanggil pulang, Pak, saya tiba-tiba kok lihat anak-anak penuh dengan belas kasihan ya Pak. Dari tahun itu Pak, sampai sekarang dari tahun 2008, saya jadi guru TK Pak di sini Pak. Tapi apalah kesaksian hidup saya Pak? Saya nggak bisa temukan jawabannya Pak. Dia bilang gitu. Dia nangis. Waktu saya dapat kesempatan berbicara, saya bilang gini, Bu, Ibu nggak sadar ya? Dari tadi yang Ibu ngomong sama saya, itu semuanya kesaksian hidupnya Ibu. Ibu gak sadar bahwa gara-gara anak Ibu dipanggil pulang sama Tuhan dan memang tugasnya dia berarti selesai Bu. Di saat itu, di momen itu, Ibu diubahkan Tuhan. Ibu jadi mau jadi guru, bahkan jadi guru TK. Dan udah ratusan bahkan mungkin ribuan anak-anak yang diberkati lewat pelayanannya Ibu. Ini kan sekolah Kristen Bu. Ibu bagikan firman Tuhan, nilai kebenaran. Dia bengong ngeliatin saya. Bu, Ibu harusnya terima kasih Bu sama Tuhan. Ibu terima kasih sama anaknya Ibu yang ditempatkan sama Tuhan hanya 3 tahun. Memang berarti tugasnya dia hanya 3 tahun di muka bumi ini. Dan Bu, dia juga disembuhkan Tuhan Bu. Saya disembuhkan Tuhan, masih tinggal di casing tubuh fana ini Bu. Dia disembuhkan Tuhan, badan yang baru udah dipersiapkan sama Tuhan. Dia udah gak sakit lagi Bu. Dia mengalami the ultimate healing. Dia mengalami sebuah kesembuhan yang sangat-sangat ultimate, yang paling dahsyat Bu. Dan gara-gara dia ibu punya belas kasihan sekarang. Oh dia nangis, dia bilang, Pak saya gak pernah dengar Pak ini jawabannya hari ini. Lihat hidupnya Ibu. Ini semua kesaksian Ibu ngomong sama saya, ini semua kesaksian. Ini kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidupnya Ibu. Supaya dunia tahu, supaya anak-anak itu tahu bahwa Tuhan itu ada. Dan bahkan ketika orang dengar kesaksian Ibu masih berdiri tegar. Dan Ibu masih mengatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan atas hidupnya. Itu dahsyat Bu. Saya bilang, Bu, Ibu tahu gak? Saya punya teman Bu. Berapa tahun yang lalu datang kepada saya. Kehilangan anaknya yang sekolah di luar negeri. Meninggal di luar negeri, umur 20-an 1 tahun Bu. Ibu tahu waktu dia kehilangan anaknya Bu, dia mau bunuh diri. Itu kalau nggak temennya megangin Bu, dia mau lari ke kereta. Itu kejadian di Jerman. Dia mau lari ke kereta cepat, dia mau bunuh diri, mau tabrakin dirinya, ditahan sama temennya. Itu hanya sejengkal atau berapa langkah lagi dia mati udah. Keretanya lewat depan dia. Bu, Ibu tahu nggak apa yang terjadi dengan Ibu itu? Dia sekarang punya kelompok Bu. Dia kumpulin ibu-ibu dari seluruh Indonesia. Mereka ibadah bareng. Namanya Victorious Mother. Ibu-ibu yang berkemenangan. Dan semua ibu-ibu yang dijangkau sama dia adalah ibu-ibu yang kehilangan anaknya. Yang anaknya dipanggil pulang Tuhan. Hidupnya jadi berkat Bu. Kemuliaan Tuhan dinyatakan supaya dunia tahu Tuhan ada. Itu Bu maksudnya. Bapak Ibu,
apapun kesulitan hidup yang kita alami dalam hidup ini, ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan harus dinyatakan. Supaya dunia tahu bahwa Tuhan ada, bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan Tuhan mengubahkan air mata jadi sukacita. Dan saya kalau ngomong sama teman saya yang kehilangan anaknya di Jerman itu, dia bilang, Bill, hidupku diubahkan Tuhan. Hidupku bersukacita. Memang memerlukan waktu. Dan pada akhirnya setelah Gilgal, setelah Betel, setelah Yeriko, perjalanan Elia dan Elisa ditutup di Sungai Yordan. Di Sungai Yordan ini yang terjadi. Baca sama-sama saya 2 Raja-Raja pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8 mengatakan begini. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah kiri dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Terbelah Sungai Yordan. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, perhatikan ini, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Elia akan terangkat ke sorga. Elisa ngomong begini, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Kalau kita baca di kitab Ulangan, itu adalah sebuah permintaan kepada yang sulung, supaya saya dapat warisan daripadamu. Bisa bentuknya harta, kalau ini bentuknya urapan, saya mau melakukan ini untuk memberkati orang. Dengan kata lain, kalau berikan daripadamu itu mendapat 2 bagian, itu berarti double portion maksudnya. Jadi apa yang kamu sudah lakukan sekian, aku mau melakukan 2 kali lipat. Perhatikan ini baik-baik. Selama hidupnya Elia, baik itu nubuatan, baik itu mujizat yang dilakukan lewat hidupnya, itu jumlahnya 14. 14. Oke? Berarti kalau Elisa minta double portion, dia harus melakukan berapa? 28. Termasuk nubuatan, termasuk semua perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib yang Tuhan lakukan lewat hidupnya. Bisa nubuatan, bisa mujizat dan lain sebagainya. Oke? Akhirnya Elia terangkat ke sorga. Ya. Dan ayat yang ke-13 dikatakan begini, ayat 13, 2 Raja-Raja 2. Sesudah itu Elia udah naik ya ke sorga ya. Dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh, lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi Sungai Yordan. Tadi baru kebelah, Sungai Yordan ini dibelah sama Elia. Dia kemudian naik ke sorga. Sekarang Elisa mau balik, lewatin sungainya lagi toh. Ia mengambil jubahnya Elia yang telah terjatuh, dipukulkannya ke air sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ini mujizat yang pertama. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Oke, saya tutup dengan ini. Udah ya. Mujizat pertama terjadi, terus hal-hal besar terjadi dalam hidupnya. Terakhir, sign and wonder, mujizat, nubuatan, perkara besar yang Tuhan lakukan lewat hidupnya dia. Tiba-tiba berhenti di angka 27. Ketika dia memberikan sebuah nubuatan kepada seorang raja namanya Raja Yoas. Dia berikan nubuatan, itu tercatat di 2 Raja-Raja 13. Saya berikan aja ayatnya, nanti Bapak Ibu baca di rumah untuk jadi studinya, jadi pembelajaran. 2 Raja-Raja 13, ayat 14 sampai ayat yang ke-19. Oke? Dia kasih nubuatan kepada Raja Yoas. Pokoknya kamu akan mengalahkan musuhmu. Itu selesai. Ayat berikutnya, ayat 20, yang terjadi adalah sesudah dia berikan nubuatan itu, yang merupakan perkara besar yang Tuhan lakukan dalam hidupnya, itu yang ke-27, sesudah itu matilah Elisa. Lalu ia dikuburkan. Adapun gerombolan Moab sering memasuki negeri itu pada pergantian tahun. Mati dia. Orang-orang pasti ngomong gini, aduh sayang ya, satu lagi loh. Saya cuma mau kasih gambaran ini kepada Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah gagal. Perhatikan ayat terakhir, ayat 21. Pada suatu kali, orang sedang menguburkan mayat.
Ketika mereka melihat gerombolan datang, dicampakkannya mereka mayat itu ke dalam kuburnya Elisa. Lalu pergi. Demi mayat itu kena tulang-tulangnya Elisa. Elisanya udah mati, tinggal tulang-tulang. Mayatnya kena tulangnya Elisa. Maka hiduplah ia kembali dan bangun berdiri. Itulah mujizat ke-28. Tuhan tidak pernah gagal. Tuhan gak pernah gagal. Semuanya dia lakukan supaya kemuliaannya dinyatakan. Dan orang akan bilang begini, udah gak mungkin ya. Kok bisa ya? Kok bisa ya seorang yang kehilangan anak bisa memuliakan nama Tuhan? Kok bisa ya orang yang kehilangan anak mengalami tragedi seperti begitu? Hidupnya diubahkan Tuhan jadi berkat bagi orang lain. Kok bisa ya seorang yang sudah mati menerima mujizat yang ke-28 dengan sebuah kejadian, sebuah jenazah bersentuhan dengan tulang-tulangnya dan dia hidup kembali. Tuhan gak pernah gagal. Itulah sungai Yordannya kita. Kita akan diberikan double portion. Double portion kembali saya selalu ingatkan, bukan harta, jabatan, status, ketenaran atau uang, bukan. Double portion yang kita alami selalu damai sejahtera, sukacita, pertumbuhan rohani, karakter jadi tahan uji. Itu yang di dalam sini berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan itu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Gilgal, Betel, Yeriko, dan ditutup dengan sungai Yordan. Biarlah ini menjadi berkat bagi kita dan kehidupan kita terus dibawa naik sama Tuhan. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.